Kisahku dimulai pada suatu malam, yang tampak seperti malam biasa di sebuah bar karaoke Korea. Saat itu, aku adalah David Jung, sedang berteriak menyanyikan lagu pop. Aku tidak berbeda dengan seorang bapak kantoran, yang mencoba mencari sedikit kesenangan sepulang kerja. Namun, begitu aku melangkah keluar ke lorong, dan pintu ruangan tertutup, aku melepas topengku. Senyum palsu itu menghilang, digantikan oleh ketenangan yang tajam. Sedikit orang yang tahu, pria kantoran ini, dulunya adalah agen intelijen AS, yang sedang menjalankan misi. Pada saat yang sama, di sebuah hotel mewah tak jauh dari sana, seorang wanita bernama Rebecca juga sedang memainkan peran yang tidak bisa lebih sempurna lagi. Dia mengenakan perut palsu untuk menyamar. Targetnya adalah Karpov, seorang duta besar senior Rusia. Dia berpura-pura, mengalami kram yang menyakitkan dan mendekati pengawal pria itu. Ketika para pengawal yang masih muda lengah untuk membantu, dia dengan cepat menukar ponsel duta besar itu. Ketika Karpov menerima panggilan setelahnya, ponsel itu memicu kejang yang mematikan. Dia tewas seketika. Pelarian Rebecca juga tidak kalah mengesankan. Ketika dihadang di lift, dia bertransformasi dari seorang wanita hamil yang lemah menjadi mesin tempur, melumpuhkan seorang agen Rusia dengan efisiensi yang mengerikan. Begitu pintu terbuka, selusin moncong senjata diarahkan padanya, tetapi entah bagaimana, dia berhasil melarikan diri. Selama waktu itu, aku diam-diam mengikutinya dari belakang, tetapi bukan untuk memberikan perlindungan. Tugasku adalah menangkapnya. Rebecca bergegas pergi. Hal pertama yang dia lakukan, adalah mengubah penampilannya untuk mengelabui siapapun yang mengikutinya. Dia juga mengganti pakaian kantornya yang elegan dengan pakaian yang lebih tertutup dan kasual. Perubahan cepat ini menunjukkan naluri seorang agen yang terlatih baik, selalu selangkah lebih maju. Aku tidak bisa menangkapnya, bukan karena dia mengubah penampilannya, tetapi karena meskipun aku menggunakan mobil rekannya, Rebecca tetap menghilang seperti hantu. Sementara itu, di lokasi rahasia, seorang wanita bernama Juno, direktur kejam dari organisasi intelijen swasta bernama Kadis, sedang menyiksa agennya sendiri. Dia adalah wanita berdarah dingin dan kejam, dan baru saja mengetahui bahwa kelangsungan hidup organisasinya terancam. Kadis adalah organisasi bayangan, sama sekali tidak dapat dideteksi oleh pemerintah manapun. Ketika agen terakhir akhirnya mengaku membocorkan data, Juno tanpa ampun membunuhnya di tempat. Segera setelah itu, Oliver, putranya, menelpon untuk memberitahukan bahwa operasi di Korea Selatan berhasil, tetapi seluruh tim mereka telah dimusnahkan oleh seorang pria misterius. Juno marah ketika menyadari bahwa target pria itu adalah Rebecca, pembunuh bayaran terbaiknya. Setelah kehilangan jejak Rebecca, saya membersihkan semua jejak. Kemudian saya pergi ke stasiun kereta, tetapi tidak bisa menghilangkan bayangannya dari benak saya. Saya menelpon istri saya Yunju, dan mengatakan bahwa saya tidak akan pulang sampai saya membawa Rebecca kembali. Saat itulah kebenaran yang menyakitkan terungkap, Rebecca adalah putri saya. Dan 9 tahun lalu, saya harus berpura-pura mati untuk melindunginya dari organisasi lama saya sendiri. Saya harus meninggalkannya, agar dia memiliki kesempatan untuk hidup normal. Yunju, ibu tiri Rebecca, memohon agar saya berhenti, bukan karena dia membenci Rebecca, tetapi karena takut Kadis akan memburu saya. Tapi saya sudah cukup lari. Saya siap mempertaruhkan segalanya untuk merebut kembali putri saya dari organisasi yang telah mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Sementara itu, Juno dan Oliver sedang dalam perjalanan ke Korea Selatan. Perasaan gelisah menyelimuti mereka. Mereka takut jika operasi Rebecca terbongkar dan dipublikasikan, CIA akan memiliki alasan untuk melenyapkan Kadis, sebuah organisasi yang telah bersembunyi dalam kegelapan selama beberapa dekade. Saat markas Kadis dalam keadaan siaga tinggi, saya harus bertindak. Saya tahu saya perlu menarik perhatian Rebecca, jadi saya memutuskan untuk meninggalkan petunjuk. Saya sengaja meninggalkan sebuah alamat di dalam mobil dan memecahkan kaca depan. Saya tahu, seorang pembunuh, dengan naluri seperti itu, akan menyadari ada yang tidak beres. Setelah memasang jebakan, saya pergi ke kedai mie milik seorang teman lama, Shik Choi. Kedai itu hanyalah samaran. Shik Choi adalah seorang pemalsu ulung, yang mengkhususkan diri pada KTP dan paspor palsu. Kami mengenang masa lalu. Sebenarnya, saya pernah menjadi bagian dari Kadis, bahkan salah satu pendirinya. Dalam sebuah misi di masa lalu, seluruh tim saya dilenyapkan oleh sekelompok teroris, dan saya adalah satu-satunya yang selamat. Untuk melindungi Rebecca, putri kecilku, dari nasib yang sama, saya meminta bantuan Shik Choi untuk memalsukan kematianku. Kali ini, saya membutuhkan bantuannya lagi, untuk membuatkan paspor palsu agar saya dan dia, bisa melarikan diri ke Vietnam setelah saya menyelamatkannya. Shik Choi tahu ini adalah permintaan yang berbahaya, tetapi dia tetap setuju untuk membantu, karena saya pernah menyelamatkan hidupnya. Di sisi lain, Rebecca dan timnya telah menemukan mobil saya. Dan seperti yang saya duga, dia menemukan alamat yang saya tinggalkan. Tanpa ragu sedikit pun, dia dan seluruh tim bersiap untuk menangkap target. Pada saat yang sama, Juno tiba di cabang Kadis di Korea Selatan, dan memperingatkan Rebecca bahwa target mereka berkali-kali lipat, lebih berbahaya daripada siapapun yang pernah mereka hadapi. Dalam sejarah 2 dekade organisasi tersebut, belum pernah ada yang mengacaukan operasi Kadis seperti ini. Kemudian, di rumah aman, saya bersiap untuk konfrontasi. Saya dengan hati-hati menempatkan bahan peledak di seluruh rumah.
Dan sebagai gerakan sentimental, saya membuat hoteok, sejenis kue manis Korea, camilan favoritnya saat kecil. Saya berharap makanan yang akrab itu akan membangkitkan kenangan dan membuatnya ragu. Ketika Rebecca dan timnya menyerbu rumah itu, mereka bergerak dengan sangat hati-hati. Di dapur, Rebecca menemukan sepiring hoteok. Dia tertegun, pikirannya dipenuhi kenangan ayahnya. Sekarang, dia menyadari bahwa targetnya bukanlah orang asing, tapi ayahnya sendiri. Saat Rebecca masih bingung, saya meledakkan bahan peledak secara beruntun. Baku tembak pun terjadi, dan setiap anggota tim Rebecca tumbang. Dengan marah dia menerobos masuk ke ruangan terakhir, sebuah gudang, bertekad untuk membunuh orang yang telah menjatuhkan seluruh timnya. Namun, alih-alih, ia menemukan foto seorang gadis kecil dan ayahnya. Saat itulah aku muncul. Rebecca benar-benar terkejut. Sang ayah yang ia kira telah meninggal selama 9 tahun terakhir, sang ayah yang ia tangisi, berdiri tepat di depannya, dalam keadaan sehat. Aku mencoba menjelaskan segalanya, tetapi Rebecca terlalu kaget dan marah, ditambah dengan rasa pengkhianatan yang mendalam. Rasa sakit yang ia alami setelah kematian palsuku, dimulai sejak ia berusia 14 tahun, memicu amarahnya. Ia bereaksi secara naluriah, menyerangku dan menjatuhkanku. Rebecca kemudian menelepon Juno untuk melaporkan bahwa target telah dinetralisir, tetapi ia sangat marah karena Juno tidak memberitahunya bahwa target tersebut adalah ayah kandungnya. Juno sama terkejutnya dengan Rebecca saat mengetahui aku masih hidup. Ia percaya bahwa aku telah meninggal selama ini. Menyadari ancaman besar dariku, Juno diam-diam memerintahkan anggota tim Rebecca yang tersisa untuk membunuhku. Sementara itu, terpecah antara kesetiaan pada Juno dan kebenaran yang baru saja terungkap, Rebecca memilih untuk melindungi ayahnya. Ia harus membunuh rekan satu timnya sendiri untuk menyelamatkanku, memastikan aku tidak akan mati untuk kedua kalinya. Rebecca tahu tidak ada jalan untuk kembali ke Kadis. Kini Juno akan menganggapnya pengkhianat. Satu-satunya pilihan baginya adalah pergi bersama ayahnya. Keesokan harinya, kami mendatangi toko serba ada untuk membeli perbekalan. Aku memberitahu gadis itu bahwa kami akan mengambil paspor baru dari Sik Choi dan melarikan diri ke Vietnam. Namun, Rebecca tidak yakin dengan rencanaku. Dia mencari waktu sendirian di kamar mandi untuk menelpon Juno, berharap bisa meyakinkannya bahwa dia masih setia. Hubungan mereka seperti ibu dan anak, dan Juno telah membentuk Rebecca menjadi seorang pembunuh sejak dia masih remaja. Juno menyuruhnya kembali, menyentuh kesetiaan mendalam yang telah tertanam dalam diri Rebecca selama bertahun-tahun. Tanpa mengetahui panggilan telepon itu, aku panik ketika Rebecca tidak keluar dari kamar mandi. Aku pikir dia telah melarikan diri, tetapi dia menungguku di luar. Kami menuju Busan, menunggu paspor dikirim. Dalam perjalanan, kami harus melewati pos pemeriksaan polisi yang ketat, dan aku langsung tahu, Juno ada di baliknya. Konfrontasi tegang pun terjadi, dan baku tembak brutal pun dimulai. Namun, dengan kerjasama yang erat, kami berdua, ayah dan anak, melumpuhkan polisi dan berhasil melarikan diri. Sementara itu, Juno dan Oliver, setelah gagal menangkapku, telah membuat rencana baru untuk menculik istriku, Yunju, mengetahui bahwa aku pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama, kami diperkenalkan pada karakter baru, seorang teknisi AC, bernama Lee Gan. Dia sedang berada di rumah pasangan kaya untuk memperbaiki AC dan sistem kamera keamanan mereka. Pemilik rumah menawarinya kesemek sebagai ucapan terima kasih atas pekerjaannya, tetapi keramahannya lenyap, digantikan oleh tatapan dingin dan mematikan. Dia dengan tenang memberitahu pasangan itu bahwa sang suami telah mencuri uang dari sebuah organisasi mafia. Dan dia adalah seorang pembunuh bayaran, yang disewa oleh organisasi lain bernama Arirang. Dia disewa untuk membunuh mereka. Setelah Lee menyingkirkan targetnya, dia menerima kontrak baru dari Juno, untuk membunuhku dan menangkap Rebecca hidup-hidup. Sementara itu, Rebecca dan aku mengabaikan rencana untuk pergi ke Busan, dan malah pergi ke tempat aman milikku di Daegu. Di sini, ketegangan di antara kami akhirnya mereda. Rebecca, yang dulunya penuh kebencian, mulai terbuka pada ayahnya. Kami bahkan minum teh bersama, dan menyanyikan lagu masa kecilnya. Momen kedamaian kecil di tengah semua kekacauan. Tanpa sepengetahuan Rebecca, aku telah menaruh dosis obat penenang yang kuat ke dalam tehnya. Dan dia pingsan. Saat dia tidak sadarkan diri, aku menggeledah barang-barangnya dan ponselnya, untuk memastikan tidak ada alat pelacak atau penyadap. Kembali ke markas Kadis, Juno menerima tamu, Senator Dawson, seorang pria yang berkuasa yang juga merupakan mentornya sejak era CIA. Dia tiba di Korea Selatan untuk menyelidiki pembunuhan Duta Besar Rusia Karpov, dan dia sangat mencurigai keterlibatan Juno. Juno tetap tenang, menyangkal segalanya. Singkatnya, ketika Rebecca bangun, dia sangat marah, karena aku telah memberinya obat. Dalam amarahnya, dia mengatakan bahwa dia ingin kembali ke Juno, wanita yang telah merawatnya sejak kecil. Tapi aku mengatakan kepadanya kebenaran. Juno tidak pernah mencintainya seperti seorang putri. Dia hanya melihatnya sebagai alat, mesin pembunuh yang dingin. Rebecca menjadi marah karena ini dan menyerbu ayahnya, tetapi obat penenangnya masih berfungsi, dan dia bukanlah tandingannya. Ketika Rebecca tenang, aku duduk dan menjelaskan mengapa aku berpura-pura mati 9 tahun lalu. Aku dan timku sedang dalam misi di Filipina, ketika kami disergap. Aku adalah satu-satunya yang selamat.
Di tempat persembunyian teroris, aku menemukan sebuah dokumen berisi informasi keluargaku, dan menemukan bahwa semuanya adalah target. Aku berpura-pura mati, untuk membuat mereka berpikir aku sudah mati, dan menghapus keluargaku dari daftar hitam mereka. Rebecca terdiam. Dia mengerti keputusanku, tetapi tidak dapat menerima bahwa dia harus hidup sebagai anak yatim selama 9 tahun. Aku meminta maaf dan berjanji akan menjadi ayah yang baik baginya. Momen emosional kami terganggu oleh panggilan panik dari Yunju, yang mengatakan bahwa dia sedang diawasi oleh agen Chadis dan anak buah Lee di stasiun kereta. Mendengar itu, saya menyuruh Rebecca untuk tetap diam sementara saya pergi menyelamatkan istri saya. Saya tiba di stasiun, dan dengan ketepatan yang tenang, menyingkirkan semua agen. Kemudian, menggunakan radio, saya mengirimkan peringatan kepada Juno, mengancam akan membunuh dirinya, dan semua agen Chadis, jika mereka berani mendekati keluarga saya lagi. Juno, dalam kepanikan, mengirim anak buahnya untuk menjatuhkan saya, tetapi begitu mereka mendekat, Rebecca muncul dan bergabung dalam pertempuran. Kami berdua, ayah dan anak, berpisah untuk menghadapi jumlah musuh yang luar biasa, dan menjatuhkan mereka semua. Meskipun Rebecca dan saya berhasil menjatuhkan para agen, kami tiba-tiba berhadapan dengan Lee. Lee bukanlah orang biasa, dan dalam pertarungan berikutnya, ia melancarkan pukulan brutal, menusuk dalam-dalam ke rusuk saya. Dengan bantuan Rebecca, saya berhasil naik kereta untuk melarikan diri. Rebecca ngeri melihat luka ayahnya, dan mencoba melakukan pertolongan pertama. Tetapi fokusnya beralih ketika istri saya, Yunju, dan putri kecil saya, Minhee, muncul. Pemandangan itu menimbulkan gelombang kecemburuan dalam diri Rebecca. Sangat menyakitkan untuk mengetahui bahwa ayahnya telah memulai keluarga baru tanpanya. Dan lebih menyakitkan lagi melihat bahwa dia tampaknya memberikan lebih banyak kasih sayang kepada putri barunya daripada kepadanya. Saat Rebecca merawat luka saya menelpon Shik Choi dan mendesaknya untuk segera mengirimkan paspor. Mengetahui bahwa Juno dan anak buahnya akan segera menemukan kami. Di sisi lain, Rebecca tidak bisa mengabaikannya dan mulai menginterogasi Yunju, menanyakan bagaimana ayahnya bisa begitu mudah melanjutkan hidup sementara dia telah kehilangan ayahnya selama 9 tahun. Hati Rebecca hancur, merasa dunianya benar-benar tidak adil. Setelah semua yang dilaluinya, kini dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia punya ibu tiri dan saudara tiri. Saya, merasakan beratnya tindakan masa lalu, hanya bisa meminta maaf karena tidak memberitahu dia tentang Yunju sejak awal. Dengan langkah cerdas, saya menghentikan kereta dengan menarik tuas rem darurat, dan kami semua melarikan diri sebelum mencapai stasiun berikutnya, untuk menghindari kejaran Juno. Kami berlari ke pelabuhan terdekat, dan tepat waktu melompat ke sebuah truk yang menuju Busan. Sebelum pergi, saya dengan cerdik menempatkan lap berlumuran darah di truk lain, mengetahui bahwa itu akan menipu Lee dan agen Chadis. Rencana saya berhasil sempurna, dan musuh mengikuti mobil yang salah. Keesokan harinya, keluarga akhirnya tiba di rumah aman di Busan. Yunju cemas, takut akan keselamatan Minhee. Saya berjanji padanya bahwa putri mereka akan aman, dan karena hari itu adalah ulang tahunnya, saya merasa semakin bersalah. Saya berjanji pada Yunju bahwa saya akan memastikan Minhee aman terlebih dahulu, sebelum melanjutkan rencana saya. Sementara itu, Juno sangat tegang. Senator Dawson mengawasi ketat dirinya, dan dia curiga bahwa putranya, Oliver, telah membunuh seorang informan CIA di Korea Selatan. Oliver sangat menyangkal tuduhan itu, tetapi Juno tidak mempercayai putranya. Satu-satunya orang yang benar-benar dia percayai adalah Rebecca. Keberpihakan yang jelas ini membuat Oliver merasa seperti anak tiri yang tidak diinginkan. Dia berargumen bahwa Rebecca telah mengkhianati mereka, dan menurut aturan organisasi, pantas untuk dibunuh. Dia memohon kepada ibunya untuk mengizinkannya bertempur untuk membuktikan dirinya dengan menjatuhkan saya dan Rebecca. Pada saat yang sama, Rebecca sedang bermain dengan Minhee, tetapi bukan bermain boneka. Dia mengajari anak itu cara menembakkan senjata. Yunju masuk dan ngeri, menyebut Rebecca sebagai orang gila yang tidak berperasaan. Dia takut putrinya yang tidak bersalah akan berubah menjadi pembunuh brutal, seperti Rebecca. Untungnya, saya berhasil meredakan situasi tepat waktu, tetapi saya juga tenggelam dalam rasa bersalah. Saya tahu bahwa semua ini, perang, ketakutan, konflik keluarga adalah kesalahan saya. Itu adalah hasil dari pilihan 9 tahun lalu. Untuk memperbaiki segalanya, saya mengumpulkan Yunju dan Rebecca untuk membuat kue ulang tahun untuk Minhee. Saat mereka membuat kue bersama, sesuatu yang luar biasa terjadi. Untuk pertama kalinya, Rebecca benar-benar tersenyum, dan itu semua berkat Minhee. Dalam perkembangan yang mengejutkan, Lee menemukan kedai mie Shik Choi. Ini membuktikan reputasinya benar, seorang pemburu yang selalu menemukan buruannya. Dia memaksa karyawan Shik Choi untuk memancingnya keluar, tahu itu adalah satu-satunya cara untuk mendekatinya. Shik Choi, yang sedang menyiapkan paspor saya, disergap oleh Lee. Dia melawan dengan ganas, tetapi tidak bisa menandingi kekejaman Lee dan ditikam mematikan. Bahkan saat sekarat, Shik Choi menolak untuk mengungkapkan keberadaan saya, menepati janjinya untuk setia kepada temannya. Tetapi Lee menemukan paspor itu, dan bersamanya, lokasi rumah aman saya. Dia segera melapor kepada Juno, bahwa Shik Choi telah membuatkan paspor baru untuk saya dan Rebecca. Merasa dikhianati oleh muridnya, Juno langsung pergi ke kantor Senator Dawson dengan sebuah berkas.
Dia menyalahkan Rebecca, menjebaknya sebagai pengkhianat yang merencanakan pembunuhan Duta Besar Rusia Karpov. Malam itu, saya pergi ke sebuah pasar untuk bertemu Shik Choi, tetapi setelah menunggu 30 menit, saya merasa ada yang tidak beres. Saya menyadari Oliver, dan orang-orang Lee mengawasi saya dari kegelapan. Saya tahu, saya harus bertindak cepat. Saya berlari menuju keluarga saya, berencana membawa mereka ke pelabuhan, lalu naik kapal ke Pulau Gyeongje. Setibanya di pelabuhan, aku menyewa perahu dan menyuruh Yunju dan Min Hee bersembunyi, sementara aku dan Rebecca bersiap untuk pertempuran hidup mati. Kami berdua bekerja sama dengan sempurna, menciptakan jebakan rumit untuk musuh. Saat jumlah musuh berkurang, aku memancing sisa-sisanya ke area terpencil, membiarkan Rebecca berhadapan dengan Oliver, sementara aku menghadapi Lee. Dalam pertarungan brutal, aku berhasil menembak Lee dan membuatnya jatuh ke air, tak sadarkan diri. Setelah itu, aku berlari kembali untuk memeriksa Yunju dan Min Hee sebelum membantu Rebecca. Saat Rebecca berhasil menguasai Oliver, aku mengancam akan membunuhnya jika dia tidak memberitahukan semuanya. Dengan pistol mengarah ke kepalanya, Oliver akhirnya mengakui sebuah rahasia yang mengejutkan. 9 tahun lalu, Juno sengaja menjebak misi di Filipina. Dia menjual informasi tentang aku dan Rebecca kepada teroris untuk membunuhku dan mengambil alih kendali penuh atas Kedis. Mendengar kebenaran itu, baik aku maupun Rebecca dipenuhi amarah. Sebelum cerita berlanjut, mari kita kembali 9 tahun lalu. Aku dan timku sedang melarikan diri dari teroris di Filipina. Aku baru saja meminta bantuan Juno, tetapi sebuah rudal tak terduga dari drone menghantam mobil kami. Saya ngeri menyaksikan seluruh tim saya dilenyapkan dalam sekejap. Saya terpaksa menghadapi para teroris sendirian. Saya mengalahkan mereka, tetapi yang tersisa hanyalah diri saya yang hancur, berdiri di tengah-tengah jasad teman-teman saya. Bahkan saat itu, saya punya firasat bahwa Juno telah mengkhianati saya, tetapi saya tidak punya bukti. Malam berikutnya, seorang Juno yang dingin dan penuh perhitungan mendatangi Rebecca yang berusia 14 tahun. Dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat, dia memberitahu Rebecca bahwa ayahnya telah meninggal. Kabar itu menghancurkan Rebecca yang kini telah kehilangan ayah dan ibunya. Kembali ke masa kini, sekelompok agen Kadis berada di laut, melemparkan mayat rekan mereka yang gugur ke laut. Saat mereka bersiap untuk membuang jasad Lee, mereka terkejut saat pembunuh itu, yang telah ditembak berkali-kali dan dilemparkan ke laut, tiba-tiba hidup kembali. Daya tahannya yang luar biasa sungguh mengerikan. Juno kemudian bertanya pada Lee tentang Oliver, tetapi pembunuh itu tidak tahu di mana dia berada. Jelas bahwa saya telah menyanderanya. Sementara itu, saya dan keluarga saya bersembunyi di sebuah gudang ekspor raksasa. Ini bukan gudang biasa. Gudang itu milik ayah Yunju, seorang bos mafia yang kuat dan dihormati. Bersembunyi di sini adalah cara teraman untuk menghindari polisi dan Kadis. Saya pergi menemui ayah mertua saya untuk meminta bantuannya agar keluarga saya bisa melarikan diri ke Jepang, tetapi pria tua itu, yang tidak pernah menerima saya, dan gaya hidup saya yang berbahaya, dengan tegas menolak. Dia akan melindungi putri dan cucunya, tetapi tidak ingin terlibat dengan saya atau Rebecca. Di tempat lain, Senator Dawson secara diam-diam, menyelidiki Juno dan Kedis. Dia tidak percaya sedikit pun, bahwa Rebecca bertindak sendiri dalam pembunuhan Karpov. Sebagai mantan mentor Juno, dia tahu bagaimana cara berpikirnya, dan tahu bahwa dia adalah dalangnya. Yang tidak dia ketahui adalah Juno memiliki mata-mata di timnya. Dia mengetahui rencana penangkapannya dan memutuskan untuk menanganinya sendiri. Sementara itu, Juno mengirimkan pesan suara kepada saya, menawarkan kesepakatan. Jika saya menyerahkan Oliver, dia akan membiarkan keluarga saya sendirian. Mendengar ini, Rebecca dan saya segera punya ide. Kami pergi ke gudang tempat Oliver ditahan untuk diinterogasi. Rebecca mencoba lebih dulu, tetapi dia tidak bicara. Jadi, saya menggunakan trik lama. Sebuah jebakan psikologis. Saya mengedit rekaman suara Juno, membuatnya terdengar seolah-olah dia tidak peduli pada Oliver dan siap membiarkannya dibunuh. Meskipun Juno sangat menyayangi putranya, Oliver merasa seolah-olah ditinggalkan oleh ibu kandungnya sendiri. Dalam amarah dan kesedihan, dia membongkar semua rahasia Kadis. Setelah pengakuan dramatis Oliver, aku dan Rebecca tahu segalanya. Kami menemukan bahwa Juno telah membuat kesepakatan rahasia dengan Karpov, seorang pejabat Rusia, untuk membantu memasukkan agen Kadis ke dalam pemerintahan Rusia. Ketika kesepakatan itu selesai, Juno menjadi paranoid bahwa Karpov akan mengkhianatinya, jadi dia memerintahkan Rebecca untuk membunuhnya. Oliver juga mengungkap rahasia kelamnya sendiri. Dia telah membunuh sahabatnya, seorang informan CIA, yang sedang menjalankan misi untuk mendapatkan informasi rahasia Kadis, dan itu membuat Senator Dawson menyelidiki masalah ini. Juno telah mengawasi senator itu, jadi dia adalah umpan kami untuk menemukan Juno. Ketika kebenaran terungkap, aku melemparkan Oliver ke bagasi mobil, sementara aku dan Rebecca bersiap untuk pergi ke Seoul. Sebelum pergi, aku mengucapkan selamat tinggal yang tulus kepada Yunju dan Min Hee. Yunju memberitahu aku bahwa meskipun Rebecca tampak seperti orang gila, dia masih membutuhkan cinta ayahnya. Dia percaya bahwa dengan bimbinganku, Rebecca bisa sembuh dan menjadi orang yang lebih baik. Aku juga mengucapkan selamat tinggal kepada ibu mertuaku, seorang wanita yang baik hati, dan selalu mendukungku. Dia mendoakan keberuntunganku, dan memintaku untuk kembali dengan selamat, agar mereka bisa menjalani kehidupan normal. Setibanya di Seoul,
Aku dan Rebecca mulai memantau setiap gerakan Senator Dawson. Kami telah membuat rencana untuk mendapatkan jadwal harian senator itu. Saya menginstruksikan Rebecca untuk menciptakan gangguan dengan sengaja menabrak asisten senator, membuatnya menjatuhkan semua barangnya. Sementara asisten itu sibuk memunguti barang-barangnya, saya diam-diam memasang perangkat ke ponselnya. Rencana itu berhasil dengan sangat baik, dan saya berhasil mengunduh semua janji temu Senator Dawson untuk hari itu. Sebelum kami bertindak, saya memberitahu Rebecca bahwa dia tidak perlu lagi terlibat. Saya tahu bahwa jauh di lubuk hati dia masih terpecah karena harus melawan Juno, wanita yang membesarkannya, tetapi Rebecca memiliki api baru di hatinya. Dia tidak lagi bertarung untukku, dia bertarung untuk dirinya sendiri. Dia ingin membalas dendam pada Juno karena telah memanipulasi seluruh hidupnya. Malam itu, kami pergi ke pasar yang ramai di mana Senator Dawson dijadwalkan bertemu dengan seorang pejabat pemerintah. Sementara menunggu, saya meluangkan waktu untuk memperkenalkan Rebecca pada beberapa jajanan jalanan Korea. Momen kebersamaan yang kecil namun bermakna. Ketika senator dan pengawalnya akhirnya muncul, saya menelponnya dan memintanya untuk bertemu secara pribadi, untuk membahas Juno, mengatakan bahwa saya memiliki bukti penting untuk menjatuhkannya. Rebecca menciptakan pengalihan perhatian, yang memungkinkan saya untuk berbicara secara pribadi dengan senator. Selama percakapan pribadi, saya menawarkan kesepakatan. Saya akan memberi Senator Dawson semua informasi tentang pembunuhan Karpov dan informan CIA. Asalkan senator itu membantu kita menjatuhkan Juno dan Cadiz. Untuk mengunci kesepakatan dan membuat Juno curiga, saya bahkan membawa ponsel Oliver, agar terlihat seolah-olah Oliver mengkhianatinya. Setelah mencapai kesepakatan dengan Senator Dawson, saya sengaja membiarkan Oliver pergi, mengantarnya langsung kembali kepada ibunya. Saya ingin menanam benih kecurigaan di benak Juno, dan mendorongnya ke dalam situasi yang tidak dapat dia lepaskan. Sesuai aturan organisasi, agen yang membocorkan rahasia harus disiksa dan dieliminasi. Rencana saya sangat sederhana. Saya ingin melihat apakah Juno cukup kejam untuk membunuh putranya sendiri. Keesokan harinya, Rebecca dan saya mengintai apartemen Oliver. Di dalamnya, Juno yang penuh konflik berusaha mencari tahu apakah Oliver mengkhianatinya. Dia bertanya langsung, apakah dia bekerja sama dengan Senator Dawson dan membocorkan rahasia Cadiz. Oliver bersumpah dia tidak bekerja sama dengan senator, tetapi mengakui bahwa dia memberitahu saya bahwa Juno adalah orang yang menjebak saya 9 tahun lalu. Dia juga mengakui perannya dalam pembunuhan Karpov dan kematian informan CIA. Juno sangat marah dengan kecerobohan putranya, tetapi pada akhirnya, dia tetaplah putranya. Dia tidak bisa membunuhnya, dan memutuskan untuk membawanya ke markas Cadiz untuk diselesaikan secara diam-diam. Saat mereka pergi, Rebecca dan saya menyusup ke apartemen. Kami telah memasang perangkat canggih yang meniru teknologi Cadiz sendiri. Tujuan kami bukan hanya untuk mengawasi Oliver, tetapi juga untuk membuatnya paranoid. Saya tahu, ketika Oliver menemukan perangkat itu, dia akan berpikir ibunya sendiri yang memasangnya, membuatnya merasa dikhianati. Saat Rebecca dan saya pergi, Oliver menemukan perangkat tersembunyi itu. Seperti yang saya duga, Oliver langsung mencurigai Juno, dan takut nasibnya akan sama seperti semua pengkhianat lain yang telah dieksekusi. Sementara itu, saya bertemu Senator Dawson di sebuah spa. Saya memberi senator setumpuk dokumen palsu tentang Cadiz, dan memintanya untuk membocorkannya kepada bawahannya. Saya curiga Juno memiliki mata-mata di tim senator, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menemukannya. Senator masih ragu, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan keraguannya. Seperti yang saya duga, mata-mata di tim senator segera melaporkan informasi palsu itu kepada Juno. Ketika mendengar laporan itu, kecurigaan Juno terhadap Oliver semakin besar. Asistennya bahkan menyarankan untuk membunuhnya. Tetapi Juno belum siap sejauh itu. Sebaliknya, dia memerintahkan asistennya untuk mengirim Lee memburu saya, percaya bahwa saya bersembunyi di dekat markas. Kemudian, Juno dengan putus asa menelepon mantan suaminya untuk meminta nasihat. Dia mengatakan Oliver terlalu lembek untuk dunia spionase dan menyarankannya untuk membiarkan anak itu pulang ke London. Sebuah saran yang hanya membuat Juno semakin kesal. Dalam pelarian, saya dan Rebecca akhirnya mendapat kesempatan untuk hidup sebagai keluarga sungguhan. Kami memasak bersama dan menghabiskan waktu melakukan hal-hal yang telah kami lewatkan selama 9 tahun. Selama waktu bersama kami, Rebecca membuka diri kepada saya, bertanya bagaimana caranya agar dia bisa berhenti membunuh. Dia merasa kemanusiaannya perlahan terkikis dengan setiap nyawa yang dia ambil. Saya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada obat untuk jiwa seorang pembunuh. Satu-satunya cara agar dia mendapatkan kembali kemanusiaannya adalah dengan menjalani kehidupan yang normal, kehidupan di mana dia tidak perlu takut. Setelah percakapan yang jujur itu, Rebecca mulai membuat bom baru untuk rencana berikutnya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan kami, Lee telah menemukan tempat persembunyian kami dan sedang mengintai di dekatnya. Pada saat yang sama, Juno melakukan upaya terakhir untuk menyelamatkan putranya, memohon Oliver untuk meninggalkan Korea Selatan dan mengambil pekerjaan sebagai bankir di London, seperti ayahnya. Dia tahu bahwa, jika dia tetap tinggal, agen Cadiz lainnya akan membunuhnya karena membocorkan rahasia.
Tapi Oliver menolak, menganggap pekerjaan perbankan sebagai pekerjaan pengecut. Dia masih ingin membuktikan dirinya layak untuk Cadiz. Dalam momen keputusasaan, Oliver berlari keluar dari apartemen. Tapi saat dia melangkah ke dalam mobil, dia tidak tahu bahwa aku telah memasang bom di sana. Aku dan Rebecca mengikutinya, memancingnya ke daerah yang sepi dan terpencil. Dari jauh, aku menonaktifkan mobil listrik Oliver. Saat Oliver keluar dari mobil, bom meledak, dan mobil itu terbakar dalam api. Oliver ngeri, langsung berpikir bahwa ibunya sendiri mencoba membunuhnya. Saat itu juga, semua kesetiaannya pada Juno hancur, dan dia memutuskan untuk mengkhianati sepenuhnya, dengan bekerja sama dengan Senator Dawson. Oliver berjanji akan membongkar semua kejahatan ibunya, dengan imbalan perlindungan dari Senator, FBI, dan CIA. Segera setelah itu, Senator Dawson memperoleh semua intelijen yang dia butuhkan. Dia berterima kasih kepadaku, dan sebagai tanda terima kasih kecil, berjanji untuk tidak menangkap Rebecca, atas perannya, dalam pembunuhan Karpov. Merasa seperti meraih kemenangan kecil, aku dan Rebecca merayakannya. Tetapi kegembiraan kami tidak bertahan lama. Lee dan sekelompok agen Cadiz menyergap kami, memaksa aku untuk meledakkan gedung itu untuk melarikan diri. Dalam kekacauan, aku berhasil melarikan diri, tetapi Lee berhasil menangkap Rebecca. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkannya, aku mencuri sepeda motor dan mengejar. Namun, saya terjebak macet dan kehilangan jejak mobil Lee, gagal menyelamatkan putrinya. Dengan tangan terikat, Rebecca dibawa ke hadapan Juno. Apapun yang terjadi, Juno masih merasakan ikatan emosional yang mendalam dengannya. Dia ingin membunuh Rebecca karena pengkhianatannya, tetapi sebagian dari dirinya tidak bisa. Sebaliknya, dia mencoba membujuknya untuk kembali ke Cadiz, tetapi Rebecca terlalu cerdas untuk jatuh ke dalam perangkap Juno. Juno mencoba memisahkan saya dan Rebecca dengan mengatakan bahwa saya sudah memiliki keluarga baru, dan tidak akan pernah benar-benar peduli padanya. Tetapi Rebecca melihat kebohongan itu. Dia berpura-pura polos, dan memberitahu Juno bahwa dia ingin kembali, memanfaatkan kerinduan Juno akan kesetiaan. Juno kemudian membujuknya untuk meninggalkan markas, tepat ketika Senator Dawson dan FBI bersiap menyerbu gedung. Pada saat yang sama, saya kembali ke safe house, untuk mencari Yunju. Dalam momen putus asa, saya memohon bantuan ayah mertua saya. Saya membutuhkan senjata dan pasukan untuk menghadapi Juno dan seluruh organisasinya. Sebagai seorang bos mafia terkenal, ayah mertua saya memiliki semua yang saya butuhkan. Tetapi, dia tidak akan memberikannya begitu saja. Dia menawarkan untuk membantu saya dengan satu syarat. Saya harus membantunya dalam urusan ilegal di masa depan. Meskipun ragu-ragu, saya setuju. Tanpa ragu sedikit pun, ayah mertua saya memberikan semua yang saya minta. Dengan pasukan dan gudang senjata baru, saya melancarkan serangan habis-habisan. Saya menghancurkan sistem transportasi untuk menjebak konvoi Juno, memaksa mereka ke daerah terpencil, jauh dari kota. Begitu mereka tiba, orang saya menyerang dari segala arah, menghancurkan pasukan Juno. Lee dikirim untuk mengurus penyergapan, tetapi saya berhadapan langsung dengannya. Kami berdua bertarung habis-habisan dalam duel terakhir yang brutal. Meskipun kami seimbang, pengalaman dan kecerdikan saya memberi saya keunggulan. Saya menjatuhkan Lee, mengakhiri perseteruan kami. Sementara itu, Rebecca berhasil melarikan diri dan menjatuhkan semua pengawal Juno. Dia berhasil mengendalikan Juno, tetapi tidak bisa memberikan pukulan terakhir. Ketika saya datang untuk mengakhiri hidupnya, Rebecca menghentikan saya, mengatakan bahwa Juno sudah menjadi wanita yang hancur, kehilangan segalanya. Dia ingin Juno hidup dengan konsekuensi dari tindakannya. Saya setuju, membiarkan Juno takdirnya. Keluarga itu akhirnya aman. Di sisi lain, Juno kembali ke Amerika sebagai wanita yang patah hati, sementara putranya, Oliver, ditangkap oleh FBI sebagai saksi penting atas kejahatan ibunya. Saya dan keluarga, akhirnya mendapat kesempatan untuk menjalani kehidupan yang normal. Kami semua duduk untuk makan malam perayaan. Dan untuk pertama kalinya, Yunju dan Rebecca terhubung sebagai ibu dan anak perempuan yang sebenarnya. Tetapi saya memiliki firasat buruk. Saya punya firasat bahwa kedamaian ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah makan malam, Yunju dan Rebecca pergi ke kamar mandi dan tidak kembali. Beberapa menit kemudian, saya menemukan Yunju tergeletak di lantai, darah mengalir dari luka fatal di lehernya sementara Rebecca tidak terlihat. Cerita berakhir dengan tanda tanya besar. Apakah Rebecca adalah pembunuh ibu tirinya? Atau ini adalah rencana lain dari Juno? Cerita saya sampai di sini, pastikan Anda berlangganan saluran dan menyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video dan sampai jumpa lagi.